Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dengan Bu Vero dalam mata pelajaran Sosiologi kelas 10 dalam kompetensi dasar ragam gejala sosial dalam masyarakat. Baik, adapun yang menjadi tujuan pembelajaran dari kompetensi dasar ini adalah sebagai berikut. Nah, berkaitan dengan tujuan pembelajaran tersebut, materi kompetensi dasar ini akan kita pelajari dalam 2 sesi. Sesi yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang pertama hingga kelima. Ya, baik, kita masuk dalam materi sesi pertama. Yang pertama, kita akan memahami gejala sosial dalam masyarakat. Kita akan sedikit review materi bab 1 semester 1. Ya, saat kita menemui istilah gejala sosial dalam mempelajari objek kajian sosiologi. Baik, fokus objek kajian sosiologi adalah masyarakat dilihat dari hubungan antar manusia, yakni hubungan timbal balik antar individu dengan individu, antar individu dengan kelompok, kemudian antar kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, serta proses yang timbul dari hubungan manusia dalam masyarakat. Dari definisi tersebut bisa disimpulkan bahwa sebenarnya fokus objek kajian sosiologi adalah 2 hal, yakni realitas sosial yang terjadi dalam masyarakat dan gejala sosial. Realitas sosial yang terjadi dalam masyarakat merupakan satu rangkaian dari unsur yang terdapat dalam suatu sistem masyarakat, ya, individu, kelompok, antar kelompok, ya, bagaimana hubungan antar manusia dalam suatu sistem, Kemudian aktivitas apa yang terjadi dalam suatu sistem tersebut pada prinsipnya adalah untuk keberlangsungan sistem tersebut. Sebagai contoh, sistem keluarga, ada unsur anggota keluarga, kemudian ada aktivitas di mana keluarga berperan sebagai agen sosialisasi primer. Keluarga berperan dalam fungsi afeksi atau kasih sayang, fungsi reproduksi, dan sebagainya, ya. Nah, nampak bahwa adanya interaksi antar unsur dalam masyarakat, dalam keluarga adalah demi keberlangsungan dari sistem keluarga tersebut. Kemudian gejala sosial merupakan peristiwa yang muncul dalam masyarakat sebagai akibat dari proses interaksi dalam hubungan bermasyarakat. Bagaimana proses yang timbul dari hubungan antar individu dalam masyarakat adalah menghasilkan peristiwa yang disebut sebagai gejala sosial. Sebagai contoh, kegiatan yang terjadi di pasar. Adanya interaksi antar individu dalam kegiatan di pasar, misalnya transaksi jual beli, transaksi tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Bagaimana interaksi yang terjadi ini menyebabkan terjadinya peristiwa gejala sosial yang terjadi dalam kegiatan di pasar. Baik, kita lanjutkan bahwa gejala sosial bersifat dinamis dan akan terus bermunculan seiring dengan perubahan masyarakat. Maksudnya bagaimana? Sebagai contoh, perubahan yang terjadi akibat globalisasi. Yang kelihatan sekali, nampak sekali adalah perubahan berupa kemajuan teknologi. Dengan adanya kemajuan teknologi, muncullah gejala-gejala sosial yang baru. Contohnya, online shopping di mana sekarang masyarakat tidak hanya berbelanja harus bertemu langsung, ya, tapi bisa secara online. Kemudian adanya seni mural, ya. Kalau dulu aksi coret-coret di tembok dianggapnya hanya aksi coret-coret semata dan meresahkan, gitu ya. Namun ternyata seiring dengan perubahan yang terjadi, dianggap sebagai suatu seni yang bernilai tersendiri, ya. Ada nilai seni tersendiri dari seni mural. Kemudian budaya selfie,
ya. Budaya selfie, ya. Budaya selfie. Sekarang tidak lagi orang berfoto tidak perlu lagi ke studio foto ya, tapi bisa dengan selfie dengan HP sendiri dan bisa menghasilkan foto yang bagus ya, dengan akurasi yang bagus. Nah ini. Namun jika tidak dikendalikan, seringkali budaya selfie ini juga mengarah kepada sesuatu yang tidak pantas ya, misalnya tidak melihat dengan dalam situasi dan kondisi yang sesuai gitu ya. Pernah ada kejadian bahwa ada yang melakukan selfie di tepi puncak gunung berapi ya, sehingga pada saat lengah setelah selfie akhirnya masuk ke dalam kawah gunung berapi. Nah ini menunjukkan bahwa jika tidak dikendalikan budaya-budaya yang baru, gejala sosial yang baru berupa aktivitas-aktivitas perilaku yang baru ini yang tidak sesuai dengan situasi dan kondisi yang semestinya. Selanjutnya adalah kecenderungan untuk sekarang sangat sibuk dengan diri sendiri, dengan gadget masing-masing. Bahkan pada saat berdekatan dengan sesama kita lebih nyaman berinteraksi melalui gadget dengan sesama yang jauh ya. Sedangkan yang dekat malah tidak berhubungan atau tidak berinteraksi. Nah, ini menunjukkan bahwa ada gejala sosial baik yang positif maupun yang negatif, atau yang berdampak positif maupun yang berdampak negatif yang terjadi dalam interaksi manusia antar individu kelompok dan antar kelompok di dalam suatu masyarakat yang senantiasa berubah dinamis seiring dengan perkembangan masyarakat. Nah, gejala sosial yang positif tadi bisa mengarah kepada kestabilan ataupun penyimpangan sosial yang positif. Maksudnya bagaimana? Kestabilan di sini kita ilustrasikan dengan sebagai berikut. Masih dalam topik kemudahan akses teknologi ya. Bagaimana kemudahan akses teknologi dapat untuk mendukung kemudahan dalam pekerjaan, sehingga semakin praktis, semakin mudah untuk berkreasi, berproduksi, berinovasi. Ini yang disebut sebagai kestabilan kemajuan. Nah, kemajuan yang selalu ada gitu ya, selalu eksis, selalu maju gitu ya, selalu eksis, selalu maju. Semakin lama semakin meningkat. Nah, ini yang disebut sebagai kestabilan. Kemudian yang dimaksud dalam penyimpangan sosial positif di sini bahwa dalam kemudahan akses teknologi siapapun bisa mengakses informasi komunikasi yang merupakan fasilitas dari kemajuan teknologi. Baik pria maupun wanita bisa mengakses, sehingga sekarang tidak ada lagi perbedaan profesi menjadi batasan pria misalnya, tapi baik pria maupun wanita dapat mendapatkan peran profesi apapun, tidak ada batasan baik pria maupun wanita. Ini yang disebut sebagai penyimpangan sosial positif. Kemudian gejala sosial negatif bisa mengarah kepada penyimpangan sosial yang negatif. Sebagai contoh, dari kemudahan akses teknologi tadi, kemudian membuka fasilitas semakin terbukanya komunikasi, informasi, arus informasi yang bisa dibuka, diakses oleh siapapun, bisa dalam aspek segala hal, mengakses segala hal, termasuk budaya, ideologi. Misalnya kita bisa mengakses budaya Korea. Bahkan sekarang bahasa Korea tidak lagi menjadi milik ataupun dikuasai oleh masyarakat Korea, tapi bahkan di antara kita mungkin di antara kalian juga banyak yang bisa memahami bahasa Korea dengan sendirinya. Karena apa? Karena dengan kemajuan arus informasi dan komunikasi. Nah, ini menunjukkan bahwa budaya bisa dipelajari, bisa
dipahami tidak ada lagi batas. Ini yang disebut sebagai tidak ada lagi batas. Ini yang disebut sebagai globalisasi, ya, globalisasi budaya. Namun jika tidak hati-hati, kita bisa mengakses segala hal yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa kita. Misalnya ideologi budaya yang tidak sesuai dengan bangsa kita. Budaya yang kebarat-baratan misalnya, hingga menjadi kita mengalami perubahan baik berpakaian, kemudian cara hidup, perilaku yang kebarat-baratan yang tidak sesuai dengan norma ketimuran. Ini yang disebut sebagai penyimpangan sosial negatif. Baik, kemudian gejala sosial berdasarkan penyebabnya bisa dibedakan menjadi 3, ya, gejala sosial akibat heterogenitas sosial, kemudian gejala sosial akibat pengaruh penyimpangan sosial, dan gejala sosial akibat pengaruh perubahan sosial. Yang pertama, heterogenitas sosial. Heterogenitas ditunjukkan dengan adanya berbagai perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat, baik secara vertikal maupun horizontal. Perbedaan tersebut memunculkan gejala sosial, yakni diferensiasi sosial yang merupakan perbedaan horizontal, dan stratifikasi sosial yang merupakan perbedaan vertikal. Stratifikasi sosial dan diferensiasi sosial ini merupakan unsur dari struktur sosial. Ya. Selanjutnya adalah penyimpangan sosial, merupakan perbuatan yang melanggar aturan dan norma sosial atau perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan dan norma yang telah berlaku di suatu masyarakat. Bisa perilaku penyimpangan yang positif, bisa negatif seperti tadi yang telah kita bahas, ya. Kemudian perubahan sosial dalam masyarakat berkaitan dengan proses perubahan perilaku, nilai, norma yang menjadi pedoman dari suatu masyarakat pada waktu tertentu. Nah, perubahan tersebut mempengaruhi kondisi masyarakat sehingga memunculkan gejala sosial. Sebagai contoh tadi, perubahan yang terjadi akibat globalisasi bisa memunculkan westernisasi misalnya, kemudian bisa dalam hal positif bisa memunculkan modernisasi, karena setiap orang menjadi mengetahui bahwa kemajuan yang modern itu apa, teknologi yang modern itu apa. Mendorong orang untuk menggunakan teknologi yang modern pula seperti masyarakat di bangsa lain. Baik, selanjutnya, apakah gejala sosial sama dengan masalah sosial? Gejala sosial berbeda dengan masalah sosial namun berkaitan. Sebagai contoh, gejala sosial berupa ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Misalnya, di dalam masyarakat ada golongan yang sangat kaya, kemudian ada golongan yang sangat miskin, yang sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan. Nah, di dalam hal memenuhi kebutuhan yang semakin sulit, akhirnya ada dorongan untuk bertindak kriminal, ya, untuk memenuhi kebutuhan. Nah, ini nampak bahwa di sini gejala sosial berupa ketimpangan ekonomi menimbulkan masalah sosial berupa kriminalitas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa gejala sosial merupakan fenomena yang menandai timbulnya masalah sosial dalam lingkungan kehidupan bermasyarakat. Nah, gejala sosial yang terjadi secara terus-menerus akan berpotensi menimbulkan masalah sosial. Baik, dari pemahaman terhadap gejala sosial tersebut, maka pada kompetensi dasar ini kita akan mengkaji berbagai ragam gejala sosial dalam masyarakat. Yang pertama adalah heterogenitas atau perbedaan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah perbedaan individu, perbedaan antar kelompok, kemudian pemahaman mengenai multidimensi identitas, keragaman
pandangan dalam identitas ya, perbedaan pandangan dalam identitas ya, perbedaan pandangan dalam identitas. Kemudian bagaimana penghargaan dan penghormatan terhadap keanekaragaman yang ada. Ragam gejala sosial yang kedua adalah nilai dan norma sosial. Kemudian sosialisasi dan pembentukan kepribadian, penyimpangan sosial, dan yang terakhir adalah pengendalian sosial, dan yang terakhir adalah pengendalian sosial. Baik, kita masuk dalam materi heterogenitas dalam masyarakat. Ya, tadi kita telah sedikit membahas bahwa perbedaan yang ada dalam masyarakat ada baik itu dalam perbedaan sosial individu, perbedaan antar kelompok, meliputi perbedaan yang horizontal dan perbedaan yang bersifat vertikal, di mana kedua perbedaan tersebut terdapat di dalam struktur sosial atau jika kita kemas dalam kalimat yang lain adalah struktur sosial terbagi menjadi dua bentuk, yaitu perbedaan horizontal berupa kemajemukan sosial yang disebut juga sebagai diferensiasi sosial, dan perbedaan sosial dan perbedaan vertikal di dalam struktur sosial yang membentuk pelapisan-pelapisan sosial yang disebut juga dengan stratifikasi sosial. Bentuk struktur sosial yang pertama adalah diferensiasi. Sosial, yakni merupakan perbedaan individu atau kelompok dalam struktur sosial yang bersifat horizontal atau sejajar. Sebagai contoh adalah diferensiasi berdasarkan ras, yang menunjukkan pada banyaknya ras yang ada di dunia ini. Nah, ras yang mendiami daratan Asia ini adalah sebagian besar adalah ras Mongoloid yang dicirikan dengan kulit warna kuning hingga sawo matang, kemudian berambut lurus dan sedikit berbulu badan, kemudian bermata sipit. Baik, kita lihat pembedaan kelompok-kelompok di masyarakat secara horizontal. Yang pertama berdasar ras tadi yang sudah kita bahas, kemudian yang kedua adalah berdasar suku bangsa. Di Indonesia ini terdapat lebih dari 100 suku bangsa ya. Kemudian diferensiasi klan. Klan merupakan kesatuan keturunan kepercayaan tradisi atau adat. Sebagai contoh matrilineal yang merupakan klan yang dibentuk dari tradisi dari garis keturunan ibu, kemudian patrilineal sebaliknya dari garis keturunan ayah. Kemudian diferensiasi profesi. Profesi atau pekerjaan berkaitan dengan keterampilan atau keahlian khusus yang dimiliki oleh seseorang. Nah, setiap pekerjaan membutuhkan keahlian dan ilmu khusus sehingga tidak setiap orang dapat menjalankan. Perbedaan mengenai profesi ini bisa disebabkan karena letak geografis dari wilayah yang berbeda-beda, ya. Misalnya geografis di pantai berbeda dengan di dataran tinggi, ya. Kemudian perbedaan tingkat pendidikan, perbedaan iklim, perbedaan tingkat ekonomi. Sebagai contoh, perbedaan tingkat pendidikan. Seorang dosen atau guru belum tentu bisa menjalankan profesi sebagai arsitek karena tingkat pendidikannya berbeda, bekal pengetahuannya berbeda. Ya. Kemudian diferensiasi agama. Setiap agama memberikan pedoman kepada pemeluknya mengenai tata cara atau ajaran yang baik. Nah, agama bersifat sejajar atau setara satu sama lain. Tidak ada agama satu yang lebih baik atau lebih tinggi dibanding agama yang lain, karena setiap agama bersifat sejajar atau setara. Pembedaan kelompok yang berikutnya adalah diferensiasi gender. Pembedaan sosial berdasarkan perbedaan peran laki-laki dan perempuan. Baik, selanjutnya dari
pembedaan yang ada secara horizontal tersebut secara keseluruhan sebenarnya ciri dari diferensiasi sosial adalah meliputi ciri fisik, ciri sosial, dan ciri budaya. Ciri fisik, bahwa individu yang terlahir dari ras yang berbeda akan menunjukkan ciri fisik yang berbeda. Kemudian ciri sosial berkaitan dengan profesi, bahwa ciri sosial akan menghasilkan cara pandang dan pola pikir yang berbeda. Contoh, cara pandang dan pola pikir dari seorang akuntan tentunya berbeda dengan cara pandang dan pola pikir seorang entertainer. Ya. Kemudian ciri budaya, ini erat kaitannya dengan nilai yang dianut dan dijadikan pedoman. Contohnya agama tadi ya, bahwa mencirikan kultur yang berbeda dari setiap agama. Baik, selanjutnya struktur sosial. Bentuk yang kedua adalah stratifikasi sosial, merupakan pembedaan masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau hierarkis. Pembedaan tersebut disebabkan adanya sesuatu yang dihargai lebih, misalnya kekayaan, kekuasaan, ilmu pengetahuan. Sebagai contoh, seseorang adalah lulusan sarjana, kemudian ada orang lain si B misalnya ya, taruhlah memiliki pendidikan hanya lulus SMP misalnya. Nah, seseorang yang lulusan sarjana tadi dianggap lebih karena memiliki ilmu pengetahuan yang dianggap lebih tinggi. Nah, ini sesuatu yang dihargai lebih dalam hal ini adalah strata pendidikan. Contoh lagi adalah kekayaan. Misalkan, seseorang memiliki kekayaan yang berlimpah ruah, kemudian membuka lapangan pekerjaan, kemudian menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah yang bergengsi. Nah, dia dipandang oleh masyarakat sekitar sebagai seorang yang memiliki kelas yang tinggi. Nah, standar rujukan di sini adalah bahwa kekayaan yang dimiliki dianggap menjadi rujukan dari status sosial yang dimiliki oleh orang tersebut. Baik, selanjutnya adalah kelas-kelas sosial dalam stratifikasi sosial. Ada dari segi ekonomi, kemudian yang kedua adalah dari segi sosial, dan yang ketiga adalah dari segi politik. Ya, dari segi ekonomi berdasarkan dari ekonomi bagaimana menurut Aristoteles membagi masyarakat secara ekonomi ke dalam 3 golongan, yaitu golongan sangat kaya, golongan kaya, dan golongan miskin. Kemudian dari segi sosial, masyarakat dikelompokkan atas dasar status. Sebagai contoh, dalam masyarakat di Bali ya ada 4 kasta, yaitu kasta Brahmana, Satria, Waisya, dan Sudra. Kemudian dari segi politik, dalam masyarakat dibedakan kelas-kelas berdasarkan kekuasaan, misalnya pemimpin tertinggi, kalau di negara kita presiden ya, kemudian jajaran dari pembantu presiden misalnya, kemudian jajaran dari departemen di bawahnya, karyawan-karyawan di bawahnya. Nah, yang paling bawah adalah masyarakat secara keseluruhan, masyarakat awam. Baik, selanjutnya dalam pokok bahasan heterogenitas yang berikutnya adalah multidimensi identitas dalam diri subjek individual maupun kelompok. Bahwa identitas seseorang harus didukung dengan perilaku yang menjadi ciri dari identitasnya. Maksudnya bagaimana? Contohnya, seorang prajurit diidentikan dengan dia pasti gagah dan berani berperang di medan pertempuran misalnya. Kemudian seseorang yang dianggap sebagai tokoh masyarakat diidentikan dengan bahwa dia pasti bisa memberikan teladan bagi
masyarakat, bagi seluruh anggota masyarakat, gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, multidimensi identitas ini timbul karena beragamnya pandangan dari anggota masyarakat terhadap seseorang yang menyandang identitas tertentu. Tadi yang kita contohkan adalah seseorang menyandang identitas sebagai tentara, seseorang menyandang identitas sebagai tokoh, menyandang identitas sebagai tokoh masyarakat. Nah, orang lain anggota masyarakat memiliki beragam pandangan terhadap orang-orang dengan identitas tertentu tersebut. Nah, beragamnya pandangan ini yang disebut sebagai multidimensi identitas. Multidimensi identitas ini terjadi karena berbagai hal. Yang pertama adalah cara pandang yang berbeda, yang kedua adalah ukuran yang selalu berubah, tidak sebanding dengan kemampuan seorang penyandang identitas. Yang ketiga adalah budaya masyarakat yang beragam. Maksudnya bagaimana? Yang pertama, bahwa setiap orang memiliki cara pandang persepsi yang berbeda terhadap segala sesuatu. Ya, ini yang menimbulkan ragamnya identitas, ragamnya dimensi identitas, ragamnya aspek identitas yang melekat terhadap seseorang. Kemudian ukuran yang selalu berubah berkaitan dengan tuntutan masyarakat terhadap kemampuan seseorang yang menyandang status dan identitas. Misalnya, pada zaman dahulu orang cukup hanya dengan keberadaan dokter umum. Semakin lama dianggap dokter umum kurang memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang kesehatan. Misalnya dibutuhkan ada dokter spesialis jantung, ada dokter spesialis paru, misalnya ada dokter spesialis kulit. Nah, zaman dulu orang masih sudah cukup dengan keberadaan dokter umum untuk pengobatan semuanya, merasa sudah cukup, sudah layak. Nah, semakin lama semakin berkembang. Nah, ini yang menjadi maksud bahwa ukuran tuntutan masyarakat berubah. Ini yang menjadikan identitas seseorang berbeda, bahwa dokter umum tidak lagi dipandang bahwa segalanya. Sekarang dibutuhkan ada dokter spesialis tertentu. Demikian ya. Kemudian ada budaya masyarakat yang beragam, bahwa masyarakat dengan sistem masyarakat yang berlaku di dalam masyarakat tersebut menghasilkan pandangan yang beragam terhadap segala sesuatu. Baik, berikutnya adalah mengenai keanekaragaman dalam kehidupan bermasyarakat, baik akibat pekerjaan maupun akibat jenis kelamin yang tadi sudah kita bahas dalam diferensiasi ya, dalam kaitannya dengan pekerjaan, bahwa peradaban semakin berkembang, profesi semakin maju ya. Tidak ada satu pekerjaan yang dianggap lebih tinggi dari pekerjaan yang lain, karena masing-masing bidang pekerjaan membutuhkan skill masing-masing yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain di bidang lain. Kemudian heterogenitas jenis kelamin, bahwa tidak ada lagi batas antara pria dan wanita dalam setiap profesi. Selanjutnya adalah penghargaan atau penghormatan terhadap keanekaragaman atau heterogenitas sosial, bahwa dalam masyarakat modern keanekaragaman etnis atau suku bangsa, ras dan budaya adalah memang sesuatu yang terjadi, faktanya seperti itu. Ya. Hal ini disebabkan oleh kemajuan arus informasi, komunikasi, dan transportasi. Ya, bagaimana kemajuan arus informasi, komunikasi, transportasi yang memungkinkan orang mobile kemanapun ya, semakin membuat masyarakat di era modern ini semakin beragam gitu ya, semakin banyak keragamannya, semakin memungkinkan untuk berinteraksi dengan etnis lain, dengan suku bangsa lain, dengan ras lain, dengan budaya lain. Nah, ini yang
menimbulkan semakin beraneka ragamnya keberadaan keanekaragaman berbagai aspek ini dalam masyarakat modern. Nah, bagaimana menyikapi keanekaragaman tersebut dalam masyarakat multikultural? Untuk dapat menghargai keanekaragaman atau heterogenitas sosial, kita harus mempelajari, memahami, dan menerapkan konsep masyarakat multikultural. Di dalam masyarakat multikultural dituntut hidup penuh dengan toleransi, saling pengertian antar budaya dan antar bangsa dalam membina keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, yang akan dituju adalah tercapainya keharmonisan dalam kehidupan masyarakat multikultural. Oleh karenanya, sekarang ini digalakkan pendidikan multikultur baik di lembaga formal maupun lembaga informal. Seperti di sekolah-sekolah ya, ada pendidikan multikultur. Dengan acuan apa? Pengakuan terhadap identitas budaya lain. Kemudian adat, kebiasaan, tradisi yang hidup dalam suatu masyarakat merupakan tali pengikat. Bahwa kemajuan suatu kelompok dilihat sebagai sumbangan besar bagi kelompok yang lebih luas atau negara. Maksudnya bagaimana? Yang pertama, pengakuan terhadap identitas budaya lain. Bahwa dengan pendidikan multikultur mendorong untuk kesadaran dari anggota masyarakat, dalam hal ini terutama